Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmadani dengan NPM 21061020101010 dari Unit 04 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi Bahasa Indonesia. Baiklah, saya di sini ingin menjelaskan topik tentang etika dengan tema etika terhadap pendidikan. Pertama-tama kita harus tahu apa itu etika dan apa itu pendidikan. Etika adalah nilai moral dan norma yang menjadi pedoman baik bagi suatu individu maupun suatu kelompok dalam mengatur tindakan atau perilaku. Tujuan etika adalah untuk menciptakan nilai moral yang baik. Etika harus benar-benar dimiliki dan diterapkan oleh setiap manusia sebagai modal utama moralitas pada kehidupan di masyarakat. Etika yang baik mencerminkan perilaku yang baik, sedangkan etika yang buruk mencerminkan perilaku kita yang buruk dan akan menciptakan suatu keluaran, yaitu berupa penilaian di masyarakat. Dan kita harus tahu apa itu pendidikan. Pendidikan adalah jiwa masyarakat saat berpindah dari satu generasi ke generasi yang lain. Di sini saya tidak hanya menjelaskan definisi saja, tapi juga menjelaskan problem atau masalah dari etika terhadap pendidikan. Problemnya adalah seorang anak menjadi salah satu korban tindak kekerasan yang dilakukan oleh wali kelasnya. Konon katanya, sang guru sudah kewalahan dengan tingkah laku sang murid yang tak bisa diatur dan selalu melanggar aturan. Tindakan kekerasan pun dinilai sebagai salah satu cara yang bisa membuat anak didik berubah. Berhasilkah? Nyatanya tidak. Sang guru tersebut malah masuk penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kejadian di atas merupakan contoh kasus di antara berbagai macam kasus yang sering kita jumpai akhir-akhir ini. Penyiksaan terhadap anak didik yang dilakukan oleh pihak yang ditinggikan oleh masyarakat dan berpendidikan, yaitu guru. Tindakan guru tersebut bagaimanapun juga jelas melanggar hukum. Seorang guru seharusnya mengerti etika pendidikan. Bagaimanapun juga, kekerasan tidak bisa menyelesaikan masalah dan malah memperparah. Sekarang bukan zamannya lagi penyiksaan terhadap anak didik bila mereka tak menurut terhadap perintah guru. Guru bukanlah segalanya dan bukanlah Tuhan bagi murid. Bila dulu melakukan tindak kekerasan terhadap murid karena tidak mengerjakan PR dianggap wajar, namun sekarang berbeda. Sedikit saja seorang guru melukai murid secara fisik, maka guru tersebut bisa dituntut dan masuk penjara. Seorang guru haruslah mengerti tentang etika pendidikan. Tugas mereka tak hanya mengisi bak yang kosong dengan air, namun juga membentuk kepribadian anak didik yang baik. Dan bagaimana mungkin seorang guru bisa membuat kepribadian anak yang baik bila mereka sendiri suka melakukan tindak kekerasan dengan alasan untuk mendidik? Sama saja hal tersebut melanggar etika pendidikan. Seorang guru haruslah memandang seorang anak didik sebagai sebuah aset yang diharuskan dilindungi dan bukan dieksploitasi. Bila belum proses belajar mengajar, ada sesuatu yang kurang baik di antara guru dan anak didik. Sudah seharusnya hal tersebut diselesaikan dengan cara baik. Dari masalah tersebut, ada juga solusinya, yaitu guru merupakan komponen utama dalam dunia pendidikan. Dengan adanya guru, maka terciptalah manusia-manusia yang berpendidikan, yang diharapkan dapat membangun bangsa ini menjadi bangsa yang lebih maju. Guru adalah orang yang paling berpengaruh dalam proses pembelajaran. Sikap yang dimiliki seorang guru merupakan cermin bagi siswanya. Dari masalah tersebut, ada juga solusinya. Solusinya adalah guru merupakan komponen utama dalam dunia pendidikan. Dengan adanya guru, maka terciptalah manusia-manusia yang berpendidikan, yang diharapkan dapat membangun bangsa ini menjadi bangsa yang lebih maju. Guru adalah orang yang paling berpengaruh dalam proses pembelajaran. Sikap yang dimiliki seorang guru merupakan cermin bagi siswanya. Di dalam Islam juga menjanjikan derajat yang tinggi untuk orang-orang yang berilmu. Firman Allah surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan." Begitu juga Islam mengajarkan bahwa ilmu itu menentukan selamat atau bahagia tidaknya manusia di dunia dan di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "Bismillahirrahmanirrahim, man arada dunya fa'alaihi bi'ilmi, wa man arada akhiraha fa'alaihi bi'ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bi'ilmi." Yang artinya, barang siapa yang menghendaki kebahagiaan dunia, maka harus dengan ilmu, dan barang siapa yang menghendaki kebahagiaan di akhirat, maka harus dengan ilmu, dan barang siapa yang menghendaki kebahagiaan keduanya, dunia dan akhirat, maka harus dengan ilmu. Riwayah Tirmizi. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada penonton sekalian. Apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung penonton sekalian, saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari
kesalahan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.